Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulki Atorik dengan NIM 21031334, Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ataupun menerangkan materi mata kuliah studi Islam yang diampu oleh Bapak Agung Tirtawibawa SOS MAG, yang mana materi tersebut mengenai krisis moral ataupun akhlak. Sejatinya manusia dengan manusia yang lainnya itu derajat sama gitu kan. Tetapi yang membedakan tinggi ataupun rendahnya derajat seseorang adalah akhlak ataupun moral. Yang mana akhlak ataupun moral ini dapat membedakan juga manusia dengan hewan gitu kan. Manusia mempunyai akal dan pikiran serta tingkah lakunya. Kalau misalkan baik, pasti dipandang baik juga oleh orang lain. Tetapi kalau misalkan tingkah laku seseorang ataupun moral seseorangnya itu buruk, maka orang lain melihat ataupun pandangan orang lain menganggap kepada kita itu sama dengan hewan derajatnya gitu kan. Oleh karena itu, tinggi ataupun rendahnya derajat seseorang dilihat dari perilaku ataupun moralnya. Pada zaman saat ini gitu kan, krisis moral itu sangat diperhatikan oleh orang lain gitu kan. Modernisasi seperti contoh kebudayaan, banyak orang-orang di sekitaran kita yang meniru ataupun melakukan perilaku yang sama dengan orang-orang barat, yang mana kurang mencerminkan seseorang muslim gitu kan. Yang mana perilaku tersebut itu jauh dengan nilai-nilai Islam. Nah, pada kesempatan kali ini apa saja gitu kan materi ataupun perilaku-perilaku yang jauh dengan Islam ataupun jauh dengan moral seseorang muslim. Yang pertama adalah hedonisme. Apa hedonisme? Hedonisme adalah secara garis besarnya adalah kenikmatan ataupun kelezatan semata. Maksudnya apa gitu kan? Seseorang dengan tujuan hidup yaitu hanya mencari kenikmatan ataupun kesenangan semata di dunia. Itu merupakan tujuan hidup seorang yang bersifat ataupun bersikap hedonisme. Nah, jadi perilaku ini adalah menggambarkan seseorang bahwa tujuan hidupnya itu hanya berpoya-poya saja gitu kan. Tidak mementingkan ibadah, tidak mementingkan Tuhan ataupun yang lainnya. Dalam pikirannya hanya ada kesenangan dan kenikmatan semata, yang mana kesenangan dan kenikmatan semata tersebut itu bersifat semu ataupun tidak abadi. Nah, orang-orang hedonisme ini menganggap bahwa kesenangan tersebut itu tujuan dari hidupnya gitu kan. Seperti contoh orang hedonisme adalah ketika gitu kan seseorang terlahir dari keluarga yang kaya, seorang tersebut tidak memikirkan betapa sulitnya, betapa susahnya mencari materi ataupun uang. Tetapi seseorang hedonisme tidak memikirkan itu. Mereka hanya memikirkan kesenangan semata. Mereka hanya menghambur-hamburkan uang, berpoya-poya dengan kebahagiaannya tersebut gitu. Nah, orang hedonisme ini sudah banyak kita temui di kalangan kita ataupun di sekitaran kita. Baik itu kerabat kita, sahabat kita, ataupun orang-orang yang kita temui di zaman sekarang ini. Sangat banyak ya orang-orang hedonisme yang hanya mementingkan kenikmatan semata gitu kan. Yang kedua adalah materialisme. Apa gitu kan materialisme? Secara judulnya ataupun garis besarnya materi. Nah, orang ini hanya mementingkan materi saja dibandingkan mementingkan ibadah. Sama halnya dengan orang hedonisme, tetapi bedanya orang hedonisme itu tidak tahu gitu kan caranya mencari materi. Orang hedonisme ini hanya menikmati saja gitu kan. Tetapi
kalau misalkan orang materialisme menganggap bahwa di dunianya itu hanya bekerja untuk mencari uang saja ataupun materi, tidak memikirkan siapa yang mengasih rezeki, siapa yang sudah mengatur rezeki. Nah, orang materialisme ini hanya uang yang dinomorsatukan gitu. Sejatinya gitu kan, seseorang muslim hendaknya bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhannya ataupun Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, kalau misalkan kita bersyukur, pasti materi kita ataupun rezeki kita pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalkan kita tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur ataupun tidak bersedekah kepada orang lain, maka materinya itu hanya itu saja, tidak berkembang ataupun tidak melebar luas ataupun tidak banyak gitu kan, materinya hanya semata saja gitu. Nah, jadi orang materialisme ini hanya memikirkan ataupun tujuan utamanya itu bekerja untuk mendapatkan uang. Tidak memikirkan siapa yang memberi rezeki, tidak memikirkan siapa yang mengatur rezeki, dan tidak memikirkan pula siapa orang yang berhak kita kasihani ataupun kita beri dari rezeki tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Nah, pragmatisme adalah orang yang berlogika saja tanpa memikirkan proses. Maksudnya apa? Dia lebih mementingkan hasil yang spontan ataupun yang instan dibandingkan memikirkan proses yang beralur. Jadi, orang pragmatisme ini dia hanya memikirkan sebuah permasalahan dengan menyelesaikan masalahnya itu secara instan tanpa berpikir panjang. Seperti contoh, tawuran di sebuah sekolah gitu kan. Dia menyelesaikan masalah dengan cara bertawuran. Nah, berarti secara tidak langsung orang tersebut yang tawuran gitu kan hanya memikirkan cara yang instan, cara yang cepat gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Ada cara yang praktis dan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dibandingkan harus bermain fisik ataupun menghilangkan nyawa seseorang, yaitu kita dengan bermusyawarah, dengan berdiskusi. Itu merupakan sebuah cara yang mudah, cara yang efektif, cara yang efisien untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dibandingkan tadi dengan bermain fisik gitu kan. Jadi pragmatisme ini sangat berbahaya gitu kan bagi orang yang berpikiran sempit gitu kan, tidak memikirkan cara yang lain gitu yang lebih baik ataupun lebih efektif. Jadi hendaknya kalau misalkan kita menemukan sebuah permasalahan, menemukan sebuah rintangan ataupun yang lainnya, hendaknya gitu kan kita memikirkan terlebih dahulu jalan keluar terbaiknya, jalan yang keluar yang lebih efektif dibandingkan cara yang lebih instan. Karena sesuatu yang instan itu belum tentu baik ataupun belum tentu berpengaruh kepada kedepannya. Jadi hendaknya gitu kan kalau misalkan menemukan sebuah permasalahan gitu, kita harus mencari sebuah solusi yang terbaik gitu dari permasalahan tersebut. Jangan berpikir instan ataupun sempit. Jangan berpikir bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan bermain fisik ataupun dengan cara yang praktis. Tuh. Jadi ketiga pengertian tersebut, ketiga materi tersebut yaitu hedonisme, materialisme, serta pragmatisme ini merupakan krisis moral, krisis akhlak bagi anak-anak zaman sekarang ataupun modernisasi. Nah, untuk solusi ataupun jalan keluar yang tepat untuk menghindari ketiga jenis perbuatan krisis moral tersebut, yaitu kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau yang patut kita sembah, yang patut kita syukuri gitu kan dengan nikmatnya,
yang patut kita percayai gitu kan, bahwa segala sesuatu yang kita tindaki ataupun segala sesuatu yang kita lakukan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita, hendaknya kita gitu kan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kalau misalkan keimanan ataupun kepercayaan kita luntur ataupun kurang, niscaya gitu kan akhlak ataupun moral kita itu akan ikut berkurang gitu. Nah, selanjutnya kita harus percaya dengan agama gitu kan, agama Islam, yang mana agama Islam ini menuntut keras gitu kan sikap-sikap ataupun perilaku-perilaku yang krisis moralnya. Karena di dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, yang namanya bermegah-megahan, karena di dalam surat At-Takasur juga kan dijelaskan Al-Hakumut Takasur, barang siapa yang bermegah-megahan pasti gitu kan akan lalai, pasti akan lupa dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Jadi hendaknya gitu kita lebih mendekatkan kepada Islam, yang mana agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan rahmat, dan tidak mengenal dengan yang namanya kekerasan ataupun krisis moral. Nah, Islam tidak mengajarkan krisis moral tersebut gitu kan. Tetapi banyak orang yang melakukan krisis moral ataupun akhlak karena dia melihat budaya lain ataupun melihat tindakan dan perilaku-perilaku budaya lain yang dapat memengaruhi sikap ataupun moral mereka. Nah, sejatinya Islam ini hanya mengajarkan kedamaian, kenyamanan serta keamanan bagi umatnya gitu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan mutlak datangnya dari saya sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.